Anda masih bersama kami di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, kebijakan efisiensi belanja negara menimbulkan tanda tanya bagi gaji ke-13 dan ke-14 aparatur sipil negara. Lantaran sejumlah kementerian ini mengalami pemotongan anggaran yang besar-besaran. Presiden Prabowo meminta jajarannya efisiensi anggaran belanja negara hingga 306 triliun rupiah. Sejumlah kementerian pun memotong anggaran besar-besar. Efisiensi ini memicu tanda tanya akan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya pegawai negeri sipil di sejumlah kementerian. Di media sosial, warga pun menyampaikan keluh kesahnya lantaran gaji ke-13 dan THR ini dinantikan oleh aparatur sipil negara. Masih banyak ASN di daerah yang hingga kini mengharapkan gaji ke-13 dan 14. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, buka suara terkait isu penghapusan tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Dan gaji ke-13 dari segi perusahaan, kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja juga akan mempersiapkan untuk itu. Kemudian yang dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan. Ya itu tanyanya Menteri Keuangan. Persiapan sudah ada. Sementara itu, Menpan RB pastikan pembahasan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 masih dibahas. Undang-undang terkait tunjangan dibahas oleh sejumlah kementerian terkait, yaitu Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Sebelumnya, Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Presiden targetkan menghemat anggaran sebesar 306,69 triliun rupiah. Rinciannya, efisiensi belanja kementerian atau lembaga sebesar 256,10 triliun rupiah. Sementara efisiensi belanja pemerintahan daerah bisa mencapai 50,59 triliun rupiah. Total anggaran belanja negara pada tahun 2025 mencapai 3.621,3 triliun rupiah. Penghematan anggaran diperlakukan untuk membiayai program-program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya untuk program makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tunjangan kinerja bagi para dosen masih memicu polemik. Lantaran hingga kini belum ada kejelasan akan pembayaran tukin sejak tahun 2020 lalu. Generasi bangsa yang ada di seluruh Indonesia, kami adalah... Aksi unjuk rasa digelar oleh para dosen perguruan tinggi negeri Senin 3 Februari 2025. Mereka menuntut tunjangan kinerja atau tukin tahun 2020-2024 yang tidak cair. Aksi ini juga diikuti oleh dosen dari berbagai daerah lain, diantaranya Sumbar, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Lampung, dan lainnya. Para dosen ini berharap dengan melakukan aksi ini, pemerintah mendengarkan tuntutan terkait tunjangan dosen ASN bisa segera dipenuhi. Mereka pun berencana untuk mogok massal bila tuntutannya tidak dipenuhi. Demo hari ini, gimana tanggapannya? Dulu, permisi, buka jalan dulu, silakan. Buka jalan dulu, permisi. Makasih Pak Menteri. Sementara Mendikbudristek Satrio Sumantri Brojonegoro menolak berkomentar ketika diminta ketanggapan terkait permintaan pembayaran tukin. Namun Sekjen Kemendikbudristek Togar M. Simatupang beralasan tunjangan kinerja tidak dibuat anggarannya oleh kementerian yang lalu. Akibatnya, tukin tak bisa dicairkan dan sudah tutup buku. Namun pemerintah telah mengajukan permohonan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan dalam raker Komisi 10 DPR pada 23 Januari 2025 lalu. Penambahan anggaran pun telah disetujui sebesar 2,25 triliun dan saat ini sedang menunggu peraturan Presiden. Dosen dan guru adalah garda terdepan pendidikan bangsa Indonesia. Kesejahteraan para tenaga pengajar ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah terus berusaha memulangkan predator seks Reinhard Sinaga ke Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.